Assalamualaikum. Hai, hello. Wah, lihat, mereka saling berantem. Angkat tanganmu seperti ini dan saling bergenggaman untuk membuat mereka baikan. Baikan. Ayo sekali lagi. Baikan. Wah, mereka sudah berbaikan. Dan sekarang mereka saling menjalin relasi. Di dalam matematika, relasi dapat dikatakan sebagai hubungan antara anggota himpunan satu dengan anggota himpunan yang lain. Dalam relasi terdapat dua daerah, yaitu area domain dan area kodomain. Relasi bisa kalian lihat seperti contoh di samping. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gemas Wailma Ghazali Absyafa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam relasi, yaitu domain, kodomain, dan range. Yang pertama ada yang namanya domain. Domain adalah kumpulan anggota atau elemen dari himpunan pertama yang akan menjadi asal dari suatu relasi. Jadi gampangnya, domain itu adalah elemen pertama dari suatu relasi. Selanjutnya ada yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah kumpulan anggota atau elemen dari himpunan kedua yang akan menjadi tujuan dari suatu relasi. Gampangnya, kodomain ini adalah elemen kedua dari suatu relasi. Yang terakhir, ada yang namanya range. Range adalah elemen yang ada pada kodomain yang memiliki relasi atau keterhubungan dengan elemen yang ada pada domain. Oke, mungkin langsung saja saya berikan contoh bagaimana kita menentukan domain, kodomain, dan juga range dari suatu relasi. Himpunan A memiliki anggota berupa 1, 2, dan 3. Himpunan B memiliki anggota berupa A, B, C, dan D. Himpunan didefinisikan dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. 1 direlasikan dengan A, 2 direlasikan dengan B, dan 3 direlasikan dengan C. Oke, pertama kita akan menentukan domainnya terlebih dahulu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, domain itu gampangnya adalah elemen pertama dari suatu relasi. Jadi jika kita lihat dari relasi yang sudah ada, maka domainnya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan mencari kodomainnya. Kodomain gampangnya adalah elemen kedua dari suatu relasi. Jika kita lihat dari relasi yang didefinisikan, maka kodomainnya adalah A, B, dan C. Oke, yang terakhir yaitu adalah range. Harus diperhatikan bahwa range itu adalah kumpulan elemen dari kodomain yang memiliki keterhubungan atau relasi dengan elemen yang ada pada domain. Jadi jika elemen pada kodomain itu tidak memiliki relasi apapun pada elemen yang ada pada domain, maka itu tidak akan dimasukkan ke dalam range. Jadi kesimpulannya adalah range dari relasi tersebut adalah A, B, dan C. D tidak dimasukkan karena D tidak memiliki relasi apapun kepada elemen yang ada di dalam domain. Terdapat 3 sifat relasi. Yang pertama, relasi refleksif adalah di mana setiap elemen berteman dengan dirinya sendiri. Contohnya ada di bawah sini ya teman-teman. Lalu yang kedua, relasi simetris adalah di mana elemen A berteman dengan B, maka elemen B berteman dengan A juga. Contohnya ada di atas ini ya. Lalu yang terakhir, relasi transitif adalah di mana elemen A berteman dengan B dan elemen B berteman dengan C, maka elemen A berteman dengan C. Contohnya ada di sini ya teman-teman.
Wah, lihat teman-teman, di belakang kakak ada sebuah video. Sebelum kita memulai videonya, mari kita angkat tangan membentuk sebuah kacamata agar mata kita tetap terjaga. Kita buat kacamata. Sekali lagi, kacamata. Daripada aku menunda-nunda ngerjain MTK, mending aku kerjakan sekarang aja lah. Baca soalnya dulu lah. Di jurusan komputer terdapat himpunan mahasiswa yang mana S sama dengan MNOP dengan relasi memiliki hobi yang sama. Diketahui bahwa M dan N sama-sama menyukai coding. O kemudian N dan O sama-sama menyukai game. Soal terakhir, O dan P sama-sama menyukai desain grafis. Gampang Mbak. Tuliskan relasi ini dan tentukan apakah relasi ini refleksif, simetris, atau transitif. Setelah saya mengerjakan, sepertinya ini hanya mengandung relasi simetris. Oke, setelah menonton video yang ditampilkan, mari kita membaca kembali soalnya agar lebih mudah dipahami. Di sebuah jurusan komputer terdapat himpunan mahasiswa S sama dengan M, N, O, dan P, yang dimana relasinya memiliki hobi yang sama. Diketahui M dan N sama-sama menyukai coding. Lalu N dan O sama-sama menyukai gaming. O dan P sama-sama menyukai desain grafis. Nah, tentukan relasinya dan juga apakah relasinya ini termasuk dalam sifat refleksif, simetris, atau transitif. Karena bagian penyelesaian bukan bagian saya serahkan kepada teman saya. Jadi, bagaimana dengan alur jawabannya? Yaitu, pertama-tama, kita membuat domainnya dan juga kodomain seperti gambar di atas. Setelah itu, kita menghubungkan relasinya dengan gambar seperti di samping ini ya. Seperti yang kita lihat di gambar, bahwa sifat di gambar ini memiliki sifat simetris, seperti ini. Seperti yang kita lihat, kodomain coding berisi anggota domain M dan N. Lalu, kodomain gaming berisi anggota domain N dan O. Dan terakhir, anggota kodomain desain berisi anggota domain O dan P. Lalu, sifatnya adalah simetris, seperti yang sebelumnya saya bilang. Maka, dari suatu tersebut hanya memiliki sifat simetris, tidak memiliki sifat transitif maupun refleksif. Lantas, mengapa tidak ada sifat refleksif dan transitifnya? Hal ini karena masing-masing elemen di dalam himpunan tidak memenuhi kriteria dan sifat refleksif maupun transitif.